other confederations have started, and they led by example, and I'm sure all of you heard about the Concord. Tepat malam ini, Semiwa bahagia. Publik bersorak puas. Akhirnya doa publik terkabul malam ini juga. Klasemen grup C langsung berubah. Tepat malam ini, Semiwa bahagia. Publik bersorak puas. Akhirnya doa publik terkabul malam ini juga. Klasemen grup C langsung berubah. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain berpotensi diulang. Hasil sidang AFC baru saja diumumkan. Kalian harus simak video ini teman. Buntut panjang kontroversi wasit Ahmed Alkaf. AFC beri hukuman berat. Indonesia versus Bahrain resmi diulang. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kontroversi panas menyelimuti pertandingan antara Bahrain dan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada 10 Oktober 2024 di Stadion Nasional Bahrain. Wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, kini jadi sorotan dan disebut bakal diselidiki oleh Federasi Sepak Bola Asia, AFC. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Terseret kasus serius. Ahmed Alkaf terancam diskors sampai akhir musim? Menurut informasi yang dibagikan akun Twitter Nahar Kunais, wasit Ahmed Alkaf, beserta Muhammad Nasmi dari Malaysia dan Abdullah Al-Jamali dari Kuwait, dipanggil AFC terkait dugaan insiden dan kesalahan serius dalam laga Indonesia versus Bahrain. Tak hanya penyelidikan, hukuman berat hingga diskors sampai akhir musim di semua laga Asia juga mengintai Ahmed Alkaf. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju hukuman wasit curang Alkaf cukup diskors beberapa pertandingan saja? Atau justru kalian punya saran? Menurut kalian hukuman apa yang pantas diterima wasit Alkaf yang telah merugikan Timnas Indonesia? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Shin Tae-yong. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sebelumnya drama tambahan waktu kontroversial. Timnas Indonesia sempat memimpin 2-1, namun keunggulan ini pupus ketika wasit memberi tambahan waktu yang lebih lama dari ketentuan, yakni hingga 9 menit. Keputusan ini memungkinkan Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-99, membuat Indonesia harus puas pulang dengan skor 2-2. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada hal lain di baliknya? Apakah keputusan ini berarti laga Timnas Indonesia versus Bahrain akan diulang? Kasus ini memang sangat jarang terjadi, tetapi sejarah mencatat, bukan hal yang mustahil bagi FIFA dan AFC untuk mengambil tindakan keras jika terbukti ada pelanggaran. Pada kualifikasi Piala Dunia 2018, pertandingan antara Afrika Selatan dan Senegal harus diulang setelah wasit asal Ghana, Joseph Lamptey, dinyatakan bersalah karena memberi penalti yang salah. Lamptey akhirnya dihukum seumur hidup dari dunia sepak bola setelah terbukti melakukan manipulasi hasil pertandingan. FIFA kala itu tidak ragu untuk memerintahkan laga ulang, yang berujung kemenangan bagi Senegal dengan skor 2-0. Kemenangan ini membantu Senegal untuk melaju ke Piala Dunia 2018. Akankah AFC dan FIFA memberikan keputusan serupa bagi Indonesia dan Bahrain? Jika hasil investigasi menemukan indikasi pelanggaran yang sama seriusnya, laga Indonesia melawan Bahrain bisa saja diulang. Hal ini tentunya akan membuka peluang besar bagi Timnas Indonesia untuk memperbaiki hasil pertandingan yang dianggap tidak adil. Posisi Timnas Indonesia di grup C dan tugas berat di depan mata?
Setelah bermain imbang melawan Bahrain, timnas Indonesia kini berada di posisi kelima grup C, dengan 3 poin dari 4 laga. Dalam pertandingan terakhir, skuad Garuda harus menerima kekalahan 1-2 dari Cina. Selanjutnya, timnas Indonesia bakal menjamu dua raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi, di laga kandang yang akan digelar pada 15 dan 19 November 2024. Bisakah mereka bangkit dan memberikan hasil maksimal di laga mendatang? Lebih lanjut, semangat timnas Indonesia. Setiap pertandingan adalah kesempatan baru untuk menunjukkan kekuatan dan semangat juang Garuda. Hasil yang telah lalu, baik kemenangan maupun tantangan, adalah pengalaman berharga yang membuat kalian semakin tangguh. Ingat, kalian bukan hanya mewakili diri sendiri, tapi membawa kebanggaan dan harapan jutaan rakyat Indonesia. Kami semua di sini mendukung penuh dengan doa dan semangat yang tak pernah padam. Tatap laga mendatang dengan keyakinan dan berikan yang terbaik di setiap detik permainan. Kalian adalah inspirasi bagi banyak orang. Tak peduli hasilnya, yang penting adalah terus berjuang tanpa menyerah. Bersatu dalam satu tekad, bawa nama Indonesia lebih tinggi. Ayo Garuda, terbanglah setinggi-tingginya. PSSI pastikan Kevin Dix tak bisa bela timnas Indonesia lawan Jepang, ini alasannya. Kecewa berat? Kevin Dix belum bisa bela timnas Indonesia sampai Maret 2025? Simak alasannya. Kevin Dix, pemain andalan FC Copenhagen, menjadi sorotan besar publik sepak bola Indonesia. Proses naturalisasinya sudah berjalan, bahkan dokumen-dokumen penting sudah diserahkan ke Kemenpora. Namun, apakah pemain keturunan dari Natasja Dix Bakar Besi ini benar-benar akan absen dalam pertandingan krusial melawan Jepang pada 15 November mendatang? Dengan pergantian kabinet dan penyusunan ulang kementerian pasca Presiden baru Prabowo Subianto menjabat, naturalisasi Dix mengalami banyak hambatan. Menurut anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, berkas harus masuk AFC 7 hari sebelum laga. Artinya, jika Dix ingin membela timnas di Gelora Bung Karno melawan Jepang, berkasnya harus sudah selesai pada 8 November. Namun, kondisi saat ini tampaknya sulit. Menurut Arya, perombakan kabinet hingga ketataran kementerian memperlambat segala proses. Kabarnya, Komisi DPR yang baru terbentuk pun masih dalam tahap konsolidasi. Apakah ini berarti mimpi Dix membela Indonesia harus tertunda? Dengan situasi seperti ini, besar kemungkinan Kevin Dix hanya bisa bersinar untuk timnas pada Maret 2025, saat Merah Putih menghadapi Australia, Bahrain, dan Cina di kualifikasi Piala Dunia. Sebuah penantian panjang yang membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah perjuangan PSSI dan Dix akan berakhir manis, atau malah menjadi harapan semu? Lebih lanjut, situasi ini tentu sangat disayangkan bagi penggemar sepak bola Indonesia. Harapan besar untuk melihat Kevin Dix beraksi di lapangan bersama timnas harus tertunda, apalagi dengan peluangnya untuk memperkuat tim saat melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November. Proses naturalisasi memang seringkali memakan waktu lama, dan perubahan besar dalam pemerintahan saat ini menambah tantangan baru. Pergantian kabinet dan restrukturisasi kementerian menciptakan tumpukan pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum dokumen Dix diproses. Di sisi lain, situasi ini juga mengungkapkan bahwa masih ada kelemahan dalam mempersiapkan proses administrasi pemain naturalisasi yang ingin segera memperkuat tim nasional. Dari sudut pandang PSSI, kondisi ini sulit karena mereka harus menunggu birokrasi yang tidak bisa dikendalikan langsung. Bagi Dix sendiri, penantian ini tentunya bisa mengurangi momentum dan semangatnya, terutama karena antusiasme publik Indonesia begitu besar untuk melihatnya berseragam merah putih. Namun, situasi ini juga menunjukkan bahwa proses naturalisasi bukanlah hal yang sederhana dan menuntut kerja sama banyak pihak. Semoga saja, dengan segala kendala yang ada, PSSI dan pihak terkait bisa mempercepat proses administrasi Dix agar dia bisa bergabung di Maret 2025, memberikan tambahan kekuatan bagi perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Untuk timnas Indonesia, tetap semangat dan fokus pada misi besar kalian. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 adalah tantangan yang membutuhkan kerja keras, persatuan, dan tekad. Jangan terpengaruh dengan hal-hal di luar kendali, seperti proses administrasi atau hambatan lainnya. Ingatlah bahwa kalian membawa harapan jutaan rakyat Indonesia yang berdiri mendukung di belakang kalian. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, mental baja, dan kecintaan terhadap merah putih. Fokus pada permainan, saling percaya,
dan jadikan setiap latihan sebagai langkah menuju kemenangan. Para penggemar selalu percaya pada kalian, dan kehadiran kalian di lapangan adalah kebanggaan bagi bangsa. Jadilah inspirasi untuk generasi muda, tunjukkan bahwa impian besar bisa dicapai dengan kerja keras dan dedikasi. Semangat terus, Timnas! Kami semua ada bersama kalian, dan apapun yang terjadi, kalian selalu menjadi kebanggaan Indonesia. Setelah kalah dari Cina, mental pemain Timnas Indonesia sempat terguncang, skuad Garuda sempat gelar sesi curhat. Guncangan kekalahan Timnas. Kekalahan lawan Cina bikin tim Garuda babak belur, Sumarji bersumpah bangkit di laga panas November. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengungkapkan betapa kekalahan menyakitkan dari Cina menjadi pukulan telak bagi Timnas Indonesia. Awalnya, target tinggi 4 poin di bulan Oktober saat menghadapi Bahrain dan Cina sudah direncanakan matang-matang oleh skuad Garuda. Namun, harapan melambung itu tak tercapai. Pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mereka hanya berhasil meraih 1 poin. Sorotan pun tajam tertuju pada kekalahan dari Cina, karena Indonesia dipandang sebagai unggulan di laga tersebut. Sumarji pun mengaku hasil minor itu jauh dari ekspektasi. Hasil pertandingan ini benar-benar memukul para pemain. Dari game pertama hingga kedua, kami imbang. Melawan Bahrain, kembali imbang. Namun, laga terakhir melawan Cina menjadi tamparan keras dengan kekalahan tak terduga, ungkapnya, penuh emosi. Pasca kekalahan, suasana panas langsung merasuki tim. Para pemain dan staf berkumpul, saling menguatkan, meski jelas rasa kecewa menyelimuti. Mereka bertekad bangkit, dengan November sebagai panggung pembuktian. Laga panas melawan raksasa Jepang dan Arab Saudi sudah menanti, dan kali ini, Garuda tidak akan menyerah begitu saja. Setelah laga itu, kami mengevaluasi diri. Tim kepelatihan, pemain, kami bicara dari hati ke hati. Kekalahan ini menjadi beban bagi tim dan bangsa kita, ujar Sumarji dengan nada penuh tekad. Kekecewaan yang membara akan mereka jadikan bahan bakar motivasi, janji Sumarji, untuk membalas di laga mendatang. Di posisi kelima klasemen, perjuangan berat menanti Garuda. Demi mengunci minimal posisi keempat, skuad Garuda harus tampil habis-habisan di laga selanjutnya. Game di November nanti, di Indonesia, semua pemain akan bekerja lebih keras. Ini soal harga diri dan semangat Garuda yang tak boleh padam, ujar Sumarji, mantap. Lebih lanjut, kekalahan Timnas Indonesia dari Cina jelas mengejutkan dan mengecewakan, terutama ketika harapan untuk mengunci poin sudah tinggi. Situasi ini seperti refleksi dari tantangan besar yang dihadapi Timnas saat bersaing di level internasional. Tentu saja, sorotan tajam terhadap hasil minor ini bisa menjadi beban bagi para pemain, tapi juga kesempatan untuk evaluasi dan bangkit. Pernyataan Sumarji menunjukkan bahwa Timnas tidak hanya merasa terpukul, tetapi juga punya komitmen kuat untuk belajar dari kekalahan ini. Terkadang, situasi seperti ini diperlukan untuk menyadarkan tim tentang pentingnya mentalitas yang kuat dan strategi yang matang dalam menghadapi lawan tangguh. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi di November nanti akan menjadi ujian besar. Tantangan bagi Timnas adalah bagaimana mengubah kekecewaan menjadi dorongan positif. Ini juga bisa menjadi momen bagi skuad Garuda untuk membuktikan kepada pendukung mereka bahwa mereka tidak hanya sekadar tampil, tetapi punya ambisi untuk bersaing dan menang di kancah internasional. Untuk Timnas Indonesia yang kami banggakan, setiap perjalanan menuju puncak kemenangan pasti diwarnai rintangan dan tantangan, namun inilah yang membuat kalian lebih kuat dan tangguh. Kekalahan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan batu loncatan untuk melangkah lebih baik lagi. Jangan biarkan satu hasil menghalangi semangat Garuda yang tak pernah padam. Ingat, kalian membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Jadikan kegagalan kemarin sebagai pelajaran dan motivasi untuk membuktikan diri di laga selanjutnya. Bersama kalian, kami percaya bahwa skuad Garuda bisa bangkit dan menunjukkan kekuatan sejati Indonesia di panggung dunia. Mainlah dengan hati, semangat, dan kepercayaan. Kami mendukung kalian, dan yakinlah, Indonesia ada di belakang kalian. Terbang tinggi, Garuda! PSSI buka suara terkait tagar Shin Tae-yong out sempat ramai usai Timnas Indonesia kalah. Dunia sepak bola memanas. Tagar ST out mengguncang. Apakah ini akhir perjalanan Shin Tae-yong? Arya Sinulinga angkat suara, kompak atau hancur? Drama besar kembali melanda Timnas Indonesia. Sosok pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong,
kini menjadi sorotan panas setelah timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina dalam pertandingan krusial Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 Oktober lalu. Kekalahan ini membuat netizen bergejolak, bahkan ramai-ramai menggongkan tagar ST Out di media sosial. Namun, di tengah gejolak ini, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengimbau semua pihak untuk bersatu dan menjaga kekompakan. Tagar ST Out ini bukan tanpa alasan. Kritikan tajam mengarah pada keputusan Shin Tae-yong dalam memilih starter saat melawan Cina. Banyak yang beranggapan bahwa skuad merah putih sebenarnya memiliki potensi besar untuk tampil lebih kuat dengan pemain-pemain bintang yang mereka miliki. Namun, dengan formasi yang dianggap eksperimen, Indonesia akhirnya takluk dalam pertandingan tersebut. Kekecewaan meluap, dan fans merasa Shin Tae-yong tidak memaksimalkan potensi para pemain Garuda. Arya Sinulinga beri pesan tegas, hentikan perpecahan, dukung penuh skuad Garuda. Menyadari situasi ini, Arya Sinulinga angkat bicara. Dengan nada yang tegas, ia meminta semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang dapat memecah belah timnas Indonesia. Arya menegaskan bahwa kekompakan dan dukungan penuh adalah hal yang paling dibutuhkan timnas di saat-saat kritis seperti ini. Kita butuh kekompakan sekarang. Jangan ada yang dipecah-pecah dulu, ujar Arya, mengingatkan bahwa tekanan berlebihan justru bisa membuat suasana di tim semakin sulit. Menurut Arya, tim Merah Putih tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan jadwal yang padat dan waktu persiapan yang terbatas. Kondisi ini membuat fokus dan dukungan menjadi elemen penting untuk menjaga semangat tim. Kalau terus kita tekan, pelatih bisa stres, dan kita sendiri yang akan rugi, kata Arya. Ia menyerukan agar semua pihak bersatu untuk memberikan dorongan bagi timnas Indonesia, termasuk untuk Shin Tae-yong. Laga berat menanti, Jepang dan Arab Saudi sudah menunggu di SUGBK, sanggupkah Indonesia bangkit? Saat ini, timnas Indonesia baru mengumpulkan 3 poin dari 3 kali hasil imbang dan 1 kekalahan. Situasi ini membuat mereka harus tampil maksimal dalam 6 laga sisa hingga Juni 2025. Dalam waktu dekat, laga berat sudah menunggu, yaitu pertandingan melawan Jepang pada 15 November 2024 dan laga melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Menurut Arya, momen ini sangat krusial bagi perjalanan timnas Indonesia. Lawan Jepang, minimal seri. Kalau bisa cari poin penuh di kandang, kita punya peluang lebih besar, tegas Arya, menyiratkan bahwa kesalahan sekecil apapun bisa menjadi bencana bagi skuad Garuda. Ancaman tagar ST Out atau dukungan penuh? Masa depan Shin Tae-yong dipertaruhkan. Arya mengingatkan bahwa timnas Indonesia membutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen supporter untuk menjaga momentum. Bagi Jai Idzes dan rekan-rekannya, setiap pertandingan ke depan adalah laga hidup dan mati. Arya pun tak ragu menyebut bahwa hanya dengan kekompakan, peluang untuk meraih hasil maksimal bisa terwujud. Ini 6 laga terakhir, dan 4 diantaranya kita menjadi tuan rumah. Kita harus menang di kandang, ini kesempatan besar, ujar Arya penuh harap. Apakah ini saatnya bagi kita untuk bersatu, atau malah memperberat langkah Shin Tae-yong dan skuad Garuda? Seluruh mata kini tertuju pada tanggal 15 November nanti, saat Jepang akan bertandang ke SUGBK. Mampukah timnas Indonesia bangkit dan membuktikan diri? Ataukah tekanan tagar ST Out akan terus membayangi dan mengganggu fokus para pemain? Saat ini, Shin Tae-yong membutuhkan dukungan kita semua. Inilah saatnya bagi para pendukung Merah Putih untuk berdiri bersama, menyalakan semangat, dan menyemangati setiap langkah timnas. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini cukup kompleks dan menarik untuk dianalisis. Tekanan media sosial terlihat jelas dengan munculnya tagar ST Out yang menunjukkan betapa cepatnya respons netizen terhadap performa tim. Di era digital, kritik dapat menyebar dengan sangat cepat, dan hal ini bisa mempengaruhi psikologi pemain serta pelatih. Manajemen emosi dan tekanan mental menjadi sangat penting bagi semua pihak yang terlibat. Keputusan Shin Tae-yong untuk melakukan eksperimen dalam meracik tim telah memicu banyak kritik. Meskipun inovasi diperlukan untuk menemukan formasi dan strategi terbaik, kesalahan dalam keputusan pada pertandingan penting bisa berakibat fatal. Banyak penggemar merasa bahwa dengan materi pemain yang ada, seharusnya Indonesia bisa tampil lebih baik, menandakan kebutuhan untuk menemukan keseimbangan antara inovasi dan stabilitas dalam penampilan tim. Dukungan dari para penggemar menjadi sangat krusial dalam konteks situasi ini.
Arya Sinulinga menekankan pentingnya kekompakan dan dukungan, yang bisa menjaga moral tim dan menciptakan atmosfer positif. Kritikan yang membangun tentu diperlukan, tetapi jika berlebihan atau bersifat destruktif, hal itu justru bisa melemahkan tim. Timnas Indonesia memiliki banyak pemain berbakat, dan ekspektasi tinggi dari publik seringkali menjadi pedang bermata dua. Sementara harapan untuk tampil baik menunjukkan potensi tim, hal ini juga bisa menambah beban psikologis pada para pemain, terutama yang masih muda. Mereka perlu dukungan untuk berkembang tanpa merasa tertekan oleh harapan yang tinggi. Dengan 6 laga tersisa yang semuanya sangat penting untuk kualifikasi, situasi ini menjadi sangat krusial. Kualitas manajerial Shin Tae-yong akan diuji, terutama dalam hal mengambil keputusan taktis dan memotivasi pemain. Ini adalah saat yang tepat bagi tim untuk bersatu, berfokus pada tujuan bersama, dan berusaha meraih hasil positif. Secara keseluruhan, situasi ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Timnas Indonesia dalam konteks kompetisi sepak bola modern. Respons mereka terhadap kritik dan tekanan, serta kemampuan Shin Tae-yong untuk mengelola tim di tengah kondisi sulit ini, akan menentukan masa depan mereka dalam kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong, dalam setiap perjalanan, terutama di dunia sepak bola yang penuh tekanan ini, penting untuk diingat bahwa tantangan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Setiap kritikan yang Anda terima adalah tanda bahwa banyak orang peduli dan menginginkan yang terbaik untuk tim nasional kita. Jangan biarkan suara-suara negatif mengaburkan visi Anda. Anda memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam olahraga ini. Percayalah pada insting dan strategi yang Anda terapkan, dan ingat bahwa setiap keputusan yang diambil pasti berasal dari keinginan untuk melihat Timnas Indonesia meraih prestasi. Ingatlah, bahwa kesalahan adalah bagian dari belajar, setiap langkah mundur adalah kesempatan untuk melompat lebih tinggi di masa depan. Tim ini memiliki banyak potensi. Dukunglah para pemain Anda dengan penuh keyakinan, karena mereka membutuhkan semangat dan kepercayaan diri dari Anda sebagai pelatih. Bimbing mereka untuk bermain dengan hati dan berjuang hingga detik terakhir, karena itu adalah esensi dari sepak bola. Kedepannya, hadapi setiap laga dengan tekad dan semangat juang. Jangan pernah ragu untuk menunjukkan keberanian dan kreativitas dalam strategi permainan. Semua orang mendukung Anda dan percaya bahwa Anda dapat membawa Timnas Indonesia menuju sukses. Teruslah berjuang, Shin. Kemenangan bukan hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari perjalanan dan dedikasi yang Anda tunjukkan. Anda tidak sendiri dalam perjuangan ini, dukungan dari para penggemar dan masyarakat Indonesia ada di belakang Anda. Buktikan bahwa tim kita bisa bersatu dan tampil lebih baik di setiap pertandingan. Semoga sukses selalu menyertai Anda dan Timnas Indonesia. Kami semua mendukung Anda. Prediksi Timnas U17 Indonesia versus Kepulauan Mariana Utara, waktunya Garuda Asia asah lini depan. Jangan lewatkan! Garuda Asia siap mengguncang Kepulauan Mariana Utara. Timnas U17 Indonesia akan bertanding melawan Kepulauan Mariana Utara dalam laga seru kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang digelar di Abdullah Al Khalifa Al Sabah Stadium pada Jumat 25 Oktober. Setelah meraih kemenangan dramatis 1-0 melawan Kuwait, Garuda Asia bertekad untuk melanjutkan tren positif mereka. Di sisi lain, Kepulauan Mariana Utara baru saja mengalami kekalahan telak 19-0 dari Australia di pertandingan sebelumnya. Apakah mereka bisa bangkit? Dengan momentum kemenangan, Garuda Asia siap menghancurkan lawan. Berkat kemenangan sebelumnya, Matthew Baker dan kawan-kawan datang dengan percaya diri tinggi. Laga ini sangat penting untuk mengasah lini serang yang masih kurang tajam. Tim harus mempelajari strategi Australia yang sukses mencetak gol dengan mudah, dan memanfaatkan momen ini untuk memperbaiki performa. Pelatih Nova Arianto menyusun strategi brilian. Nova Arianto tentunya mengincar hasil sempurna di pertandingan ini, namun dia juga harus memikirkan laga berat melawan Australia pada 27 Oktober. Pertandingan tersebut bisa menjadi penentu nasib Garuda Asia dalam perebutan posisi teratas klasemen. Rotasi pemain menjadi strategi utama untuk menjaga kebugaran tim. Kami akan menyimpan tenaga untuk pertandingan melawan Kepulauan Mariana, ungkap Nova. Apakah mental pemain akan menjadi penghalang? Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah masalah rotasi. Pengalaman di ASEAN Cup U16 2024 menunjukkan bahwa Garuda Asia kesulitan saat pemain kunci duduk di bangku cadangan. Pergantian cepat menjadi solusi agar permainan tetap stabil. Selain itu, ada pemain yang masih demam panggung,
dan laga melawan Kepulauan Mariana Utara ini adalah kesempatan sempurna untuk mematangkan mental mereka. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan Garuda Asia berjuang untuk pembuktian diri. Setelah kalah telak 3-5 dari Australia di ASEAN Cup, tim ini pasti akan datang dengan misi membuktikan diri. Apakah Garuda Asia akan meraih kemenangan besar? Simak pertandingannya dan dukung tim kita. Lebih lanjut, situasi saat ini menunjukkan bahwa Timnas U17 Indonesia, Garuda Asia, berada dalam posisi yang cukup menguntungkan menjelang pertandingan melawan Kepulauan Mariana Utara. Momentum positif dari kemenangan 1-0 atas Kuwait memberi kepercayaan diri tambahan bagi tim. Kemenangan ini penting untuk membangun semangat dan motivasi pemain sebelum menghadapi lawan berikutnya. Kekalahan telak Kepulauan Mariana Utara dari Australia, 19-0, menunjukkan bahwa mereka mungkin akan menghadapi kesulitan dalam pertandingan ini. Namun, Indonesia harus tetap waspada, karena setiap pertandingan dapat membawa kejutan. Pelatih Nova Arianto tampaknya menyadari pentingnya rotasi untuk menjaga kebugaran pemain menjelang pertandingan melawan Australia. Keputusan ini bisa menjadi kunci, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan performa tim dalam laga yang lebih mudah. Menghadapi lawan yang lebih lemah bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pemain yang masih muda. Penting bagi pelatih untuk menjaga fokus dan mentalitas tim agar tidak meremehkan lawan. Pengalaman sebelumnya di ASEAN Cup menunjukkan bahwa tim bisa kesulitan jika tidak bisa mempertahankan konsistensi. Pertandingan ini juga merupakan kesempatan bagus untuk mengasah ketajaman lini serang. Garuda Asia perlu menciptakan banyak peluang dan mencetak gol untuk meningkatkan rasa percaya diri dan menemukan ritme permainan yang lebih baik. Setelah pertandingan ini, laga melawan Australia akan menjadi sangat krusial. Tim perlu mempersiapkan diri dengan baik, baik secara fisik maupun mental, untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Secara keseluruhan, meski Garuda Asia berada di atas angin, mereka harus tetap fokus, disiplin, dan menghormati setiap lawan yang dihadapi. Jika mereka mampu menjaga performa dan memanfaatkan kesempatan ini, hasil positif sangat mungkin diraih. Timnas U17 Indonesia, saatnya kalian menunjukkan semangat juang yang tinggi. Setiap pelatihan dan pertandingan yang kalian jalani adalah langkah menuju impian yang lebih besar. Ingatlah bahwa kalian adalah representasi masa depan sepak bola Indonesia, dan setiap detik di lapangan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kalian layak berada di sana. Jangan takut untuk menghadapi tantangan. Setiap lawan yang kalian hadapi, termasuk Kepulauan Mariana Utara, adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Gunakan momentum kemenangan kalian untuk menciptakan lebih banyak peluang dan tunjukkan ketajaman di lini serang. Fokuslah pada permainan kalian, tetaplah disiplin, dan jangan pernah meremehkan lawan. Tim ini memiliki potensi luar biasa, dan kalian memiliki dukungan dari seluruh bangsa. Ingat, di balik setiap peluh yang kalian keluarkan, ada harapan dan impian yang menggebu. Bersatu sebagai tim, saling dukung, dan tunjukkan kepada dunia bahwa kalian siap berjuang. Kemenangan bukan hanya tentang angka di papan skor, tetapi juga tentang proses dan kebersamaan. Mari kita tunjukkan karakter dan semangat Garuda Asia di lapangan. Ayo, buktikan bahwa kalian adalah tim yang tangguh. Setiap langkah kalian hari ini adalah investasi untuk masa depan yang cerah. Semangat, Garuda Asia! Erick Thohir gelar pertemuan tertutup dengan Shin Tae-yong, ketum PSSI itu pertanyakan soal. Breaking news, PSSI bergelak. Erick Thohir tuntut jawaban dari Shin Tae-yong setelah kekalahan memalukan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tidak tinggal diam. Setelah hasil buruk yang menimpa Timnas Indonesia di laga melawan Bahrain dan Cina, Erick langsung memanggil pelatih Shin Tae-yong untuk melakukan evaluasi mendalam. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pasukan Merah Putih? Berdasarkan penjelasan dari anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, Erick mempertanyakan hasil kurang memuaskan yang didapat Timnas. Setelah hanya mampu meraih hasil imbang 2-2 melawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina, Indonesia terlempar ke peringkat 5 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ini adalah situasi yang tidak bisa dibiarkan. Arya mengungkapkan, pasti ditanya semualah sama Pak Erick. Kok bisa kalah? Ini kenapa? Kemarin lawan Bahrain kok pemain enggak konsen? Ternyata, ada kesalahan wasit dan hilangnya konsentrasi yang menjadi penyebab utama kebobolan di menit akhir. Inggak bol selesai jitu, tambah Arya, menegaskan pentingnya evaluasi. PSSI juga akan menyoroti pemilihan susunan pemain yang dipilih Shin Tae-yong,
namun tetap memberi kebebasan kepada pelatih untuk menentukan yang terbaik bagi tim. Dengan adanya evaluasi yang dilakukan, PSSI berharap agar timnas Indonesia bisa bangkit dan tampil lebih garang dalam laga mendatang. Mark your calendars. Timnas akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, menghadapi Jepang pada 15 November dan Arab Saudi 4 hari kemudian. Apakah timnas Indonesia mampu mengubah nasib mereka? Jangan lewatkan momen krusial ini. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan ketegangan yang sering terjadi dalam sepak bola, terutama ketika hasil yang didapat tidak sesuai harapan. Di satu sisi, panggilan Erick Thohir kepada Shin Tae-yong menunjukkan komitmen PSSI untuk mengatasi masalah dan mencari solusi demi kemajuan timnas Indonesia. Kekecewaan yang ditunjukkan oleh PSSI adalah hal yang wajar mengingat harapan tinggi yang diletakkan pada tim, terutama di ajang kualifikasi Piala Dunia. Dari segi evaluasi, penting bagi pelatih untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan hasil buruk, seperti kesalahan wasit dan hilangnya konsentrasi pemain. Namun, ada juga tekanan untuk melakukan perubahan, baik dalam strategi maupun dalam pemilihan pemain, yang dapat memicu ketidakpuasan di kalangan penggemar dan pihak manajemen. Sikap PSSI yang tidak ingin mengintervensi keputusan pelatih adalah langkah positif, karena ini menunjukkan kepercayaan kepada pelatih untuk menentukan strategi dan susunan pemain. Namun, tetap diperlukan komunikasi yang baik antara PSSI dan pelatih untuk memastikan bahwa evaluasi dan keputusan yang diambil sejalan dengan tujuan jangka panjang tim. Dengan 2 laga mendatang melawan Jepang dan Arab Saudi, ada peluang bagi timnas untuk membuktikan diri dan mengembalikan kepercayaan publik. Ini adalah momen krusial yang dapat menjadi titik balik, baik untuk pelatih maupun untuk pemain. Jika mereka berhasil mengatasi tekanan ini dan tampil maksimal, situasi ini bisa berakhir dengan baik dan memberikan momentum positif bagi tim ke depan.